Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Oh iya, sebelum berangkat sekolah kalian tadi sarapan nggak? Kalau mau berangkat sekolah, sebaiknya sarapan dulu, biar tambah kuat, semangat, dan sehat pastinya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana nih? Ayo silahkan pimpin doanya. Sebelum kita mulai ke pembahasan pada hari ini, Ibu mau absen dulu nih. Nanti yang namanya Ibu sebutkan, tolong angkat tangannya ya. Anissa, hadir. Anita, hadir. Aulia, hadir. Bila, hadir. Cinta, hadir. Dadan, hadir. Hadir semua ya berarti. Pada hari ini kita akan membahas tentang pidato. Sebelum itu, ada yang tahu nggak pidato itu apa? Kalau tahu silahkan angkat tangannya. Kalau salah juga nggak bakal Ibu marahin kok. Nah iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada banyak orang. Pidato biasanya disampaikan oleh seseorang yang ingin memberikan orasi terhadap hal tertentu atau peristiwa penting dan harus diperbincangkan. Jumlah pendengar pada pidato biasanya tidak dibatasi, terkadang jumlahnya banyak, terkadang juga jumlahnya sedikit, tergantung situasinya. Pidato memiliki beberapa tujuan. Ada yang tahu nggak tujuannya apa aja? Ya, yang pertama memberikan informasi. Karena pada dasarnya, pidato merupakan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Informasi tersebut bisa berupa gagasan, ide, atau hal-hal penting lainnya. Yang kedua, mempengaruhi pendengar. Informasi yang disampaikan oleh pembicara biasanya dapat mempengaruhi pendengar, dan pendengar mau mengikuti arahan yang pembicara sampaikan, tapi sifatnya tidak memaksa. Dan tujuan pidato yang terakhir yaitu menyenangkan orang lain. Pidato juga memiliki tujuan untuk membuat orang lain merasa senang dan puas dengan apa yang disampaikan oleh pembicaranya. Makanya, terkadang orang yang berpidato itu menyelipkan satu atau dua candaan supaya pendengar itu tertawa. Pidato memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan komunikasi lainnya. Ciri-ciri pidato yang pertama yaitu setiap pidato memiliki tujuan, entah itu tujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, atau hal-hal penting lainnya di depan umum. Yang kedua, isi yang disampaikan harus sesuai dengan topik yang sedang atau akan berlangsung. Misalnya, kita disuruh untuk pidato di acara Isra Miraj. Nah, isi pidato kita juga harus tentang Isra Miraj. Yang ketiga, penyampaian pidato harus menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, cara penyampaian pidato harus sesuai audiens atau para pendengarnya. Misalnya kita pidato di depan gubernur atau menteri-menteri, berarti cara penyampaian kita juga harus formal, dan bahasa yang kita gunakan juga harus baku. Yang kelima, isi pidato harus jelas, objektif, mengandung kebenaran, dan tidak menimbulkan pertentangan. Makanya, sebelum kita melakukan pidato, kita harus melakukan research terlebih dahulu terhadap topik yang akan kita bahas nantinya. Yang terakhir, pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas, agar apa yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada para pendengar. Jenis-jenis pidato ada 4. Yang pertama, pidato informatif yang tujuannya untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada para pendengarnya. Yang kedua, pidato argumentatif yang tujuannya untuk meyakinkan pendengarnya tentang suatu ide, gagasan, atau hal yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, pidato persuasif. Tujuannya untuk membujuk para pendengarnya untuk mendukung apa yang disampaikan oleh pembicaranya. Yang
Keempat, yaitu pidato rekreatif yang tujuannya untuk menghibur para pendengarnya. Nah, pidato rekreatif ini biasanya bersifat kekeluargaan dan dilakukan di suatu pesta, perayaan, atau sejenisnya. Jadi kalian harus ingat nih, jenis-jenis pidato ada 4. I, A, P, R. I untuk informatif yang tujuannya untuk memberikan informasi. A untuk argumentatif yang tujuannya untuk meyakinkan para pendengarnya. P untuk persuasif yang tujuannya untuk membujuk para pendengarnya. R untuk rekreatif yang tujuannya untuk menghibur para pendengarnya. Selanjutnya yaitu metode-metode pidato. Dalam berpidato ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pidato kita. Yang pertama yaitu metode manuskrip atau naskah, yaitu pidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, metode memoriter atau hafalan, yaitu pidato tanpa naskah dan mengandalkan ingatan pembicaranya mengenai informasi-informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, metode impromptu atau spontanitas, yaitu berpidato dengan cara spontan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, metode extempore, yaitu berpidato tanpa naskah, namun pembicaranya masih bisa menyiapkan konsep pidato yang akan disampaikan. Sekarang kalian udah tahu kan apa itu pidato, jenis-jenis pidato, metode-metode pidato. Nah, sekarang ibu mau kalian bentuk kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nanti kalian mengamati pidato yang ada di sekitar kalian, entah itu dari internet, YouTube, televisi, atau mungkin kalian melihat seseorang lagi menyampaikan pidato. Kemudian nanti kalian lihat pidato tersebut termasuk ke jenis apa dan menggunakan metode apa. Nanti minggu depan kalian presentasikan. Oke. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun tugas yang baru ibu berikan? Tidak ada? Udah, nggak apa-apa kok. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa kerjain tugasnya.